warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Novi Arianti di channel Novi Arianti 84. Nah, hari ini kita akan menyimak bersama yaitu IHT hari kedua Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak SDN Seberang Masjid 1 Banjarmasin. Yuk kita simak bersama. Bapak Ibu, saat ini kami sedang bersiap-siap untuk IHT hari kedua di SDN Seberang Masjid 1 Sekolah Penggerak kita. Dan hari ini teman-teman sedang mengerjakan, nah, ini tugas mandiri yang harus dikerjakan kemarin. Dan juga ini ada Ibu Lili. Dan lain-lain. Semangat. Oke, Ibu Rajiha. Waalaikumsalam. Oke. Ibu guru SDN Seberang Masjid 1 dan Bapak Ibu dari gugus pendamping, esensi substansinya tersampaikan dan bisa menjadi bekal yang bermanfaat buat kita semua. Itu saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat luar biasa. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita tepuk semangat dulu. Bapak Ibu, tepuk semangatnya SDN Seberang Masjid 1. Tepuk semangat. Semangat. Cuma sekali Bapak Ibu lagi ya. Tepuk semangat. Sama-sama kita hormati Ketua Komite Pembelajaran Guru Penggerak atau Sekolah Penggerak SDN Seberang Masjid 1, yaitu Pak Arif Rahman Prasetyo. Yang juga sama-sama kita hormati Bapak Ibu tamu undangan kita yang luar biasa, Ibu Rajiha dan juga Bapak Ardiansah. Astagfirullahaladzim, mohon maaf kan. Bapak Ardiansah yang luar biasa. Keburu art mirip banget biar baik. Baik, Bapak Ibu yang juga ulun hormati dan ulun banggakan, Ibu Guru kelas 1, Bapak dan Ibu Guru kelas 4, Guru olahraga serta Guru agama dan Guru BTA yang ada di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah sehingga alhamdulillah hari ini di hari kedua IHT kita in-house training untuk Sekolah Penggerak SDN Seberang Masjid 1 bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan lancar hingga berakhirnya kegiatan kita di hari ini, dan di hari ke-8 nanti kita sehat dan mendapatkan berkah serta dapat kita laksanakan di pembelajaran kita sehari-hari nantinya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita di hari ini yaitu pendidikan yang memerdekakan, maka kita akan bergerak dulu Bapak Ibu untuk melemaskan tubuh kita, karena kalau kita sudah lemas, sudah siap, kita akan siap untuk belajar. Kami persilakan kepada Ibu Eka untuk membuka dance breaking dari ini. Sebentar Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk stripping. Kita akan Nah, bagaimana videonya tadi? Ingin menyimak lebih lanjut? Jangan kemana-mana ya. Tetap di channel Novi Arianti 84. Yuk simak bersama. Oke, terima kasih. Baik ya Bu Eka, luar biasa. Pak Arif masuk kapan ya? Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Eka sekali lagi. Alhamdulillah hari ini tim kelas 1 sudah menampilkan
kemampuannya dalam menari hoki-hoki. Hati-hati ya Bapak Ibu, hoki-hoki. Oke, nanti bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu di kelas masing-masing. Jadi intinya adalah, apa itu sekolah penggerak? Ya Bapak Ibu, yang perlu kita lihat bahwa bagaimana kita bisa membuat siswa itu senang, siswa itu nyaman, siswa itu bahagia, siswa itu bersemangat untuk siap menerima materi yang akan diberikan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke video yang akan kita tonton hari ini mengenai pendidikan yang memerdekakan, Bapak Ibu boleh dong kita brainstorming dikit. Ketika Bapak Ibu mendengar kata merdeka, apa yang tiba-tiba muncul di kepala Bapak Ibu? Boleh? Bapak Ibu, yuk. Kebebasan, tidak terikat, yes, good. Sebelah sini. Ketika mendengar kata merdeka, oh merdeka. Ada perjuangan di sana. Ada perjuangan di sana, yes, luar biasa Pak Arif. Lanjut. Sebelah sini. Ayo mana suaranya? Kelas 1. Semuanya bebas, apapun yang dilakukan. Bebas. Pokoknya merdeka lah, bebas. Semua dapat berpartisipasi, luar biasa mereka. Semuanya bebas memilih. Tanpa beban, luar biasa. Ibu Suci, yes, Bu. Bu Suci, sekarang Ibu Messi. Tadi luar biasa Ibu Suci. Lanjut Ibu Messi. When you hear word, it is merdeka. What comes in your brain? Ketika kita dengar satu kata merdeka, yes, memiliki hak yang sama, luar biasa. Silakan Pak Pauli. Mantap jawabannya. Bebas, yes, luar biasa. Merdeka sama dengan bebas, sama dengan tidak terikat, tidak ada beban, lepas, tidak ada tuntutan, damai, nyaman, dan lain-lain. Betul sekali Bapak Ibu. Modul ajar berarti bukan materi yang banyak yang kita siapkan, tidak. Tapi modul ajar itu adalah pengganti RPP yang itu bisa kita gunakan untuk entah 1 minggu, entah 2 minggu, entah 1 bulan, tergantung bagaimana kita mengemas si modul ajar itu. Oke, kita simak bersama dulu mengenai pendidikan kolonial dan mengenai pendidikan yang memerdekakan yang akan kita tonton bersama. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita simak bersama mengenai pendidikan kolonial. Nah Bapak Ibu, berikutnya kita akan simak bersama mengenai apa sih atau bagaimana sih yang namanya pendidikan yang memerdekakan itu. Kita simak dulu ya Bapak Ibu. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Deusdeker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat. Tahun 19, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial lewat tulisan-tulisan. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Antara pendidikan dan kebudayaan, dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu,
dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar pada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan Bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan hamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan. Nah, dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit. Tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau pertanian tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris.
Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada dua kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu menurut bahasa Ki Hajar itu ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, raga itu adalah kemauan, dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar, ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bagaimana sih tadi setelah kita simak apa yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan tadi? Atau lo beri kata kuncinya dulu. Tadi apa sih orientasi pendidikan kita? 3 kata tadi. Ada tidak yang ingat? 3 kata saja. Dikit lagi. Yes, luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Uji. Hari ini Bapak Uji. Murid. Itu orientasi pendidikan kita Bapak Ibu. Jadi apa? Tujuannya pada akhirnya adalah murid. Berhamba pada murid, berhamba pada siswa. Apa maksud dari kalimat itu Bapak Ibu? Silakan. Yes, Ibu silakan. Harus memperhatikan selalu dengan siswanya. Luar biasa Brili, guru harus selalu memperhatikan pada siswanya. Kenapa Bapak Ibu kita harus memperhatikan? Ada lagi yang ingin memberikan kalimatnya? Silakan. Guru harus mengutamakan siswa. Guru wajib mengutamakan siswa. Luar biasa Bu Suci. Ada lagi Bapak Ibu, yuk. Kenapa kita harus mengutamakan siswa? Guru tidak membedakan dengan siswa yang tidak mampu atau yang mampu. Luar biasa Brili, guru tidak boleh membedakan siswa yang mampu maupun siswa yang tidak mampu, karena semuanya memiliki hak yang sama. Yes, Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu simak dari 2 video tadi? Pendidikan yang memerdekakan. Apa yang sebenarnya ingin kita rubah lagi Bapak Ibu dari paradigma yang terdahulu dengan yang saat ini? Apa sebenarnya yang ingin kita tuju Bapak Ibu? Silakan. Ada yang mau pakai mikrofonnya? Silakan. Guru harus membahagiakan anak. Luar biasa. Bapak Ardiansa, Allahu Akbar. Bapak Ardiansa, ya Allah, terima kasih Pak. Guru harus membahagiakan anak. Kenapa Bapak Ibu guru harus membahagiakan anak? Saat hati bahagia, Yes. semua pelajaran alhamdulillah dicerna. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Ardiansa. Ya, itu kuncinya ya Bapak Ibu. Saat hati bahagia, nggak cuma anak kecil, yang tua juga begitu, kita juga begitu Bapak Ibu ya. Saat kita bahagia, saat kita nyaman, kita sudah tenang, sudah tidak ada pikiran macam-macam, dari rumah sudah bahagia, maka saat masuk kelas pun kita juga bahagia. Muridnya juga bahagia, muridnya dari rumah bahagia, kita awali dengan bahagia, mereka juga terima ilmunya dengan bahagia. Saat kita masuk ke kelas, berjumpa dengan wajah-wajah polos tanpa dosa, mereka tidak tahu apa-apa, mereka siap terima apa yang kita sampaikan, maka itulah hal awal utama dalam pendidikan yang memerdekakan, yang hanya berfokus, kata Bapak Uji tadi, pada murid, dan murid. Apalagi Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu tangkap dari kalimat atau video tadi, 2 buah video tadi? Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak terlepas Bapak Ibu ya. Apalagi Bapak Ibu, apa di poin-poin penting yang kita dapatkan mengenai pendidikan yang memerdekakan ini? Yes. Tadi disebutkan bahwa kita, misalnya tadi kita bahwa menanam jagung tidak mungkin tumbuh padi. Nah, apabila kita ingin menanam jagung, kemudian kita tidak bisa menerapkan ilmu menanam padi.
Mungkin artinya di sini kita harus melihat perbedaan yang ada pada diri anak. Kita tidak bisa memaksakan anak untuk mendoktrin harus bisa ini. Jadi bisa memaksakan apa yang kita inginkan untuk anak bisa. Jadi bakat-bakat yang berbeda itulah yang mungkin yang kita kembangkan pada diri anak. Kita coba diskusikan di sini dan kita coba simak bersama pendapat-pendapat dari kita semua. Karena itu tidak ada salah dan insya Allah semua yang benar. Ibu, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan berhamba pada anak, tadi yang sudah disebutkan oleh rekan kita, Bu Rajihah. Seperti apakah relevansi kata-kata ini dengan peran Anda sebagai pendidik? Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Nili ya, bahwa dalam kita mengajar kita wajib berhamba pada anak. Intinya adalah anaklah poin utama dalam suatu pembelajaran kita yang menyesuaikan dengan bagaimana kemampuan belajar mereka. Tentunya dengan arahan-arahan dari pendidik yang benar, ya Bapak Ibu. Berikutnya, pertanyaannya adalah seperti apa contoh penerapan kata-kata ini? Sudah tadi Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Boleh Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat? Bapak Arniansah. Betul dahulu, alhamdulillah. Tamat. Silakan Pak. Baik Bu. Agar nanti di masyarakat dia menjadi seseorang yang mungkin bisa dikatakan sebagai seseorang yang terhormat atau terpandang. Jadi dalam lingkungan sekolah harus bagaimana ya? Harus memaksimalkanlah potensi anak tersebut Bu, agar dia bisa nantinya setelah keluar dari sekolah dia bisa berkolaborasi atau bermasyarakat lah Bu. Artinya seperti itu. Ya, sampai itu aja. Thank you Pak Arniasa, betul sekali. Jadi intinya Bapak Ibu betul sekali ya. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Karena nantinya peserta didik itu akan lebih banyak sebenarnya diketahui oleh sang guru kadang-kadang daripada orang tua di rumah. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tua ada yang bekerja dari pagi sampai sore. Ketemu anaknya maghrib atau bahkan habis maghrib. Setelah itu Isa anaknya tidur. Jadi lebih banyak orang tua guru bertemu dengan siswa kadang-kadang daripada siswa bertemu dengan orang tuanya. Nah, disitulah Bapak Ibu letaknya kita bagaimana untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita dengan cara pendidikan yang memerdekakan tadi. Bagaimana intinya mereka senang, mereka bahagia, mereka mau belajar lebih jauh dengan kita. Intinya yang harus, yang coba, yang wajib kita lakukan kepada peserta didik kita agar nantinya peserta didik kita itu dapat tumbuh, berkembang, menjadi maksimal, meningkat potensinya bersama kita sebagai pendidik sesuai dengan apa kodrat yang ada di diri mereka masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila, 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. kreatif. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa. 1954. Beberapa bupati dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran. Tahukah Anda mengapa? Lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam siswa di Yogyakarta. Sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan, ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Nah,
Bagaimana videonya tadi? Masih penasaran dengan kelanjutan mengenai IHT hari kedua Sekolah Penggerak SDN Seberang Masjid 1 Banjarmasin? Jangan kemana-mana ya. Masih bisa kita simak video berikut ini. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah akhirnya kita berada di penghujung acara, penghujung IHT in-house training Sekolah Penggerak SDN Seberang Masjid 1 Banjarmasin, yang mana hari ini kebetulan disampaikan oleh Ulun, guru kelas 1, perwakilan guru kelas 1, dan juga oleh Bu Eka tadi serta Bu Suci sama-sama tim kelas 1, yang mana kami hari ini berusaha memberikan apa yang kami bisa, dan besok akan dilanjutkan oleh kelas lainnya. Sebelum Ulun tutup, Ulun ingin mengucapkan dulu terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk sama-sama berbagi, sama-sama sharing, sama-sama menambah ilmu pengetahuan kita. Kembali besok hari, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga kita bisa menjadi guru yang memang benar-benar didambakan seperti kita. Kita pembelajarannya nanti berhamba pada sang anak, bahwa kita harus ingat bahwa semua siswa itu berbeda, semua siswa itu unik, semua siswa itu luar biasa. Bahwa pendidikan wajib berorientasi pada siswa, siswa, dan siswa. Baik Bapak Ibu, Ulun kembalikan sementara kepada Bapak Arif. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Ulun akhiri, segala kesalahan dari Ulun, segala kebaikan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat Bu Novi yang sungguh luar biasa ya Bu Novi, bahwasanya pendidikan itu adalah memberikan tuntunan lah. Jadi kita hanya menuntun anak berdasarkan kodratnya, itu aja, menuntun. Kita kalau mau mengubah kodrat anak, kita hanya bisa menuntun. Bagaimana video tadi? Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Hari ini di IHT hari kedua Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak SDN Seberang Masjid 1 Banjarmasin, kita berbicara mengenai pendidikan yang memerdekakan, yaitu pendidikan yang berpihak pada siswa, di mana siswa itu unik, siswa itu berbeda, dan siswa itu luar biasa. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.